menyajikan makalah itu benar-benar sesuai dengan namanya presentasi. Artinya mempresentasikan poin-poin yang utama yang bisa kalian jelaskan. Jadi tidak perlu dibaca secara utuh, sampaikan aja poin pentingnya. Kalau memang ada penjelasan, contoh dijelaskan secara singkat ya, secara singkat dan sejelas-jelasnya. Supaya nanti 3 home group kebagian waktu semua untuk presentasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengingatkan kembali tugas makalahnya sudah sampai mana progresnya masing-masing. Mamet, yang kelas pagi, atau yang kelas jam 10, Farida, progresnya sampai mana teman-teman makalahnya? eh ini dirapihin akhir-akhir ya, Pak? Oke, saya sudah, nanti saya share ketentuannya di grup ya. Saya share ketentuannya yang jelas, kemarin mungkin sudah saya sampaikan juga, jadi dipakai kertas B5, spasinya 1. Gitu ya, kalian ngeprintnya nanti bisa bolak-balik aja. Gitu. Oke, itu teman-teman sebagai informasi pembuka dari saya dan saya langsung persilakan, langsung saya beri kesempatan kepada home group 3 dari kelas Islam 4 ya untuk menyajikan PowerPoint, menyajikan makalah, menyajikan tema yang harus disampaikan. Temanya apa kelompok 3? Home group Mental health 3, dalam mental health psikologi ya. dan Islam. Oke, mental health dalam perspektif Islam dan juga dalam pandangan psikologi. Oke, silahkan langsung di-share PowerPoint-nya dan dipresentasikan. Silahkan. Presentator on cam ya, supaya terlihat oleh audiens semua. Bentar, Pak. Baik, saya izin mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Home Group 3, kelas Agama 04 ingin presentasikan mengenai mental health dalam Islam dan psikologi. Oke, yang pertama itu definisi dari holistik kesehatan mental. Ini terbagi dalam 3 fokus, yaitu fokus psikologi modern, fokus pandangan Islam, dan titik temunya. Menurut WHO, kesehatan mental itu definisinya sebagai kondisi sejahtera yang fungsional. Jadi bukan hanya bebas dari penyakit gitu. Kriterianya itu sifatnya empiris, kayak bisa dinilai berdasarkan seberapa baik sih kita bisa produktif, bisa mandiri, bisa beradaptasi secara sosial, dan maupun diri sendiri. Jadi fokus utamanya itu lebih ke pandangan antroposentris yang menempatkan manusia itu sebagai pusat. Terus yang kedua itu fokus pandangan Islam. Nah ini kayak sebaliknya gitu loh. Islam itu menawarkan definisi holistik yang sejati, mencakup keseimbangan fisik, mental, dan terutama dimensi spiritual seperti rohaniah. Indikator utamanya itu kayak pencapaian ketenangan hati, hati yang tenang, yang selamat, dan tujuannya itu teosentris, yaitu mencapai kebahagiaan sejati yang melampaui dunia dan berlanjut ke akhirat. Nah, dari 2 fokus tersebut bisa ketemu titik temunya, yaitu dalam mengakui pentingnya fungsi positif dan memiliki tujuan hidup. Namun, perbedaannya jelas tetap psikologi itu bersifat sekuler dan fokus pada adaptasi di dunia. Sementara Islam itu berlandaskan pada spiritual dan memasukkan dimensi transendental. Jadi Islam itu melihat kesehatan mental sebagai sarana hubungan yang benar dengan Tuhan, sesuatu yang tidak diakui oleh psikologi modern.
Nah, ini ada struktur manusia atau psyche atau nafs dan teori kepribadian. Jadi dalam Islam itu manusia itu terdiri dari jasad, akal, dan nafs yang berkembang melalui tiga tahap yaitu nafs al-ammarah, nafs al-lawamah, dan nafs al-mutmainnah. Ini kesehatan mental itu dalam Islam itu sebagai perjuangan menuju kedewasaan spiritual. Jadi dalam psikologis itu, Freud itu menjadi kepribadian menjadi ID, ego, dan superego yang memiliki kemiripan dengan tiga tahapan nafs. Jadi perbedaannya itu psikologi ini menetapkan keseimbangan psikis, sementara Islam juga melibatkan aspek spiritual. Psikologis modern dan ajaran Islam sama-sama menekankan potensi diri dan pertumbuhannya. Praktik keagamaan seperti salat dan zikir dapat membantu regulasi emosi dan meningkatkan kesejahteraan mental. Peran kognitif akal dalam iman dan dalam struktur kognitif. Peran akal atau kognisi penting sebagai kemampuan total untuk memahami, mempelajari, dan mengolah informasi atau pengetahuan. Akal ini kemudian akan dan mengolah pengetahuan ini untuk dianalisis dan memberikan solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi seseorang. Sementara itu, iman berfungsi untuk mengarahkan akal dalam struktur kognitif agar dapat menjalani wahyu dengan baik atau benar. Iman adalah keyakinan mendalam yang memberikan kerangka dan tujuan bagi akal. Adanya iman akan mengarahkan pengetahuan dari akal kepada kebenaran kebaikan. Dalam Islam sendiri, akal adalah yang membimbing manusia ke jalan yang benar atau siratal mustaqim dan agar tidak sesat yang penting bagi iman. Hakikat sakit mental yaitu gangguan pada pikiran, emosi, atau perilaku yang menghambat fungsi hidup. Bukan sekedar stres biasa, yaitu lebih intens, lama, dan mengganggu aktivitas. Dan dipengaruhi faktor otak, pengalaman, dan lingkungan. Selanjutnya, teologi gangguan mental. Pengaruhnya itu secara biologis seperti genetik, hormon, dan penyakit. Secara psikologis, trauma, pola pikir negatif, dan coping lemah. Dan selanjutnya, secara sosial, tekanan hidup, konflik, atau kurang dukungan. Dan secara budaya, seperti tekanan norma. Apa itu regulasi emosi dan tazkiyatun nafs? Regulasi emosi itu merupakan kemampuan untuk mengendalikan emosi dengan tujuan agar seseorang mampu merespons situasi secara sehat. Sedangkan tazkiyatun nafs merupakan proses mensucikan jiwa dari sifat negatif seperti marah, iri, dan sombong dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan membentuk karakter yang lebih baik. Kemudian hubungan antara keduanya ialah kalau regulasi emosi lebih memperkuat kontrol psikologis, sedangkan tazkiyatun nafs lebih berfokus pada kontrol spiritual. Jika digabungkan, keduanya membentuk pribadi yang tenang, dewasa, dan stabil dalam menghadapi masalah, serta berakhlak baik dan dekat dengan Allah. Adapun beberapa tahapan dan implementasi. Yang pertama, tahapan pada regulasi emosi. Yang pertama, menyadari emosi. Yang kedua, memberikan jeda. Yang ketiga, menata pikiran. Dan yang keempat adalah memilih respon. Sedangkan tahapan pada tazkiyatun nafs, pertama adalah tahalil, yaitu membersihkan diri dari sifat buruk. Yang kedua adalah tahalli, mengisi diri dengan sifat mulia. Dan yang terakhir adalah tajalli, tercapainya keterangan batin. Kemudian pada implementasinya adalah yang pertama, menahan amarah, memperbanyak syukur, berzikir untuk menenangkan hati, menghindari lingkungan yang buruk, dan memilih respon yang lebih tenang daripada reaksi spontan.
Selanjutnya ada positif psikologi dalam Islam. Nah, pendekatan ini berakar pada konsep fitrah, yaitu keyakinan bahwa setiap manusia lahir dengan potensi yang ada. Nah, positif psikologi dalam Islam ini sebagai sarana menuju kehidupan yang hakiki dan hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik. Nah, dalam pandangan ini kesehatan mental bukan eh, mengalahkan atau ketiadaan gangguan jiwa, melainkan tentang berfungsinya hati dan akal serta membangun kehidupan yang positif. Nah, pilar positif psikologi dalam Islam ada yang pertama itu syukur atau gratitude. Nah, dalam Islam syukur adalah pengakuan bahwa segala nikmat bersumber dari Allah dan menggunakannya untuk ketaatan. Ini adalah booster mental yang dapat menggeser fokus dari merasa kekurangan menuju kelimpahan rahmat. Nah, yang kedua ada dua, sabar atau resilience. Sabar adalah daya tahan mental aktif untuk tetap teguh dan terkendali saat menghadapi guncangan. Yang ketiga ada optimis atau husnuzon. Husnuzon adalah optimisme yang yakin terhadap takdir Allah. Karakter ini melatih manusia untuk selalu mencari makna baik di balik setiap peristiwa, mencegah keputusasaan, dan membangun harapan yang menjadi energi pendorong kehidupan. Next. Selanjutnya ada penerapan konseling berbasis ajaran agama Islam. Konseling berbasis Islam adalah proses pendampingan yang menggabungkan bimbingan psikologis dengan nilai Al-Quran dan Sunnah. Konselor memberikan arahan dengan hikmah, empati, dan nasihat yang menuntun klien untuk mendekat kepada Allah. Pendekatan ini menekankan penyucian jiwa, penguatan iman, serta pembiasaan doa dan zikir sebagai bagian dari penyelesaian masalah. Tujuannya adalah membantu individu menemukan ketenangan, memperbaiki akhlak, dan menghadapi hidup dengan sabar, syukur, dan tawakal. Next. Selanjutnya ada tantangan dan konflik paradigma dasar mengenai mental health menurut Islam dan psikologi itu dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya, yang pertama perbedaan landasan filosofis. Menurut psikologi itu berbasis ilmiah empiris atau objektif dan terukur. Sedangkan menurut Islam itu berbasis teosentris atau hubungan manusia dengan Allah itu sebagai pusat. Sehingga menimbulkan perbedaan makna, sehat, gangguan, dan penyembuhan. Yang kedua, perbedaan penjelasan sumber gangguan. Menurut psikologi itu uh, dari faktor biologis, kognitif, dan lingkungan. Sedangkan menurut Islam itu dari faktor spiritual seperti iman, nafs, dan kedekatan kepada Allah. Sehingga muncul risiko stigma jika tidak dipahami itu secara seimbang. Yang ketiga, kesalahpahaman konseptual. Depresi itu sering dianggap kurang bersyukur. Kecemasan dikira kurang tawakal, sehingga mengira semua gangguan mental dapat disembuhkan dengan beribadah. Padahal itu perlu literasi yang benar agar penanganannya itu tepat. Meskipun menimbulkan tantangan dan potensi konflik, keduanya itu dapat saling melengkapi jika diintegrasikan dengan tepat, sehingga menghasilkan pemahaman dan penanganan kesehatan mental yang lebih utuh dan seimbang. Depresi dan kecemasan, analisis kasus khusus. Depresi pertama gangguan suasana hati seperti sedih, menetap, hilang minat, atau energi turun. Yang kedua penyebabnya adalah seperti faktor biologis, pola pikir negatif, trauma, stres, kurang dukungan sosial. Dalam perspektif Islam, kondisi jiwa yang terbebani, aspek spiritual itu seperti gelisah, lemahnya harapan, bisa memperparah tapi bukan satu-satunya penyebab. Pendekatan integratif. CBT memperbaiki pola pikir, doa, zikir, tafakur, memperkuat makna ketenangan. Etiologi gangguan mental. Respon berlebihan terhadap ancaman seringkali hanya dipikirkan. Gejalanya itu seperti gelisah, jantung berdebar, sulit fokus, dan pikiran melompat ke masa depan. Penyebabnya adalah kerentanan biologis, pengalaman buruk, stres sosial, dan pikiran irasional. Yang masih belum ditemukan. Perspektif Islamnya dapat muncul dari kurangan tawakal atau kekhawatiran berlebih, namun dipengaruhi juga oleh beban hidup dan kondisi psikis. Lalu model integrasi psikologi Islam yang ideal. Jadi model integrasi psikologi Islam yang ideal menggabungkan psikologi ilmiah ditambah nilai spiritual Islam. Nah, di psikologi modern
menangani pikiran negatif, stres, kecemasan, gangguan fungsi, menggunakan terapi kognitif, regulasi emosi, dan dukungan lingkungan. Lalu Islam fokus pada hati, keimanan, makna hidup. Nilai-nilainya adalah sabar, syukur, tawakal, zikir, dan tazkiyatun nafs. Integrasinya terapi, yaitu menata pikiran dan emosi. Spiritualitas, yaitu menenangkan hati dan memberi tujuan. Hasilnya pemulihan lebih menyeluruh, mental stabil, dan juga batin lebih damai dan kuat. Baik, cukup presentasi dari home group 3 dari kelas 04. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau sepertinya tidak, saya cukupkan. Terima kasih. Ya, baik kalau belum ada yang bertanya, lanjut saja dulu nanti mungkin di akhir ya. Di akhir baru nanti sekalian yang mau bertanya. Oke, saya langsung berikan kesempatan untuk home group 1 dari kelas Agama Islam 12. Silahkan. Prabu ya, Prabu dan kawan-kawan silahkan Bu. Oke, sebentar, Pak. Oke, sebelumnya apakah sudah terlihat dengan jelas untuk slide presentasinya? Jelas. Oke, kalau begitu langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prabu Jibano Viera sebagai perwakilan dari Home Group 1 dari kelas Agama Islam 12. Di sini kami dari Home Group 1 yang terdiri atas kelompok 1 dan 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang leadership in Islam atau kepemimpinan dalam Islam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh dari kelompok 1 terlebih dahulu. Eh, Perkenalkan, saya Prabu Jibanu Viera dengan NPM 2506534030. Perkenalkan, saya Faradadi Madi Pratama dengan NPM 2506542442. Perkenalkan, saya Fahta Salsabila dengan NPM 2506503572. Perkenalkan, saya Nabila Larasati dengan NPM 2506541080. Perkenalkan, saya Mardika Alfi Ramadan dengan NPM 2506533690. Perkenalkan, saya Sherly Fitriani dengan NPM 2506538471. Oke, kemudian ada juga kelompok 2. Untuk kelompok 2 bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Salwa Indonesia dengan NPM 2506588525. Kenalkan, saya Muhammad Syadul Akbar dengan NPM 2506583713. Perkenalkan, nama saya Akila Ika Nurjana dengan NPM 2506544183.
Perkenalkan, nama saya Zuha, NPM 250655112. Perkenalkan, nama saya Rido dengan NPM 25065487723. Perkenalkan, saya Abid Pasha dengan NPM 25065552140. Perkenalkan, nama saya Vita Faiza Aksanti dengan NPM 25065888252. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, yang dimana berarti para pemimpin Islam harus menerapkan prinsip-prinsip berikut dalam kepemimpinannya. Nah, yang pertama ada amanah. Nah, kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang harus dijalankan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Nah, kemudian ada keadilan. Dalam kepemimpinan Islam, keadilan adalah tiang utama. Para pemimpin harus memperlakukan semua orang tanpa diskriminasi, baik dalam hukum, pelayanan sosial, maupun kebijakan publik. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan, berdasarkan surah An-Nahl ayat 90. Ayat di atas menjadi dasar bahwa keadilan adalah kewajiban mutlak. Boleh di next. Nah, yang ketiga ada syura atau musyawarah, di mana musyawarah itu pengambilan keputusan dalam Islam. Pemimpin tidak boleh otoriter, dan sebaliknya mereka harus melibatkan penasihat terpercaya atau masyarakat. Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad untuk bermusyawarah. Nah, jika Nabi saja diperintahkan untuk bermusyawarah, apalagi pemimpin biasa. Kemudian ada sidik atau kejujuran, di mana pada surah Al-Ahzab ayat 70 ditekankan bahwa wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yang dimana para pemimpin Islam harus menjadi teladan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Pengaruh seorang pemimpin terutama berasal dari perbuatan dan karakternya. Hingga seorang pemimpin yang tidak berakhlak, maka kepercayaan masyarakat juga akan turun. Yang kemudian kelima ada khidmah. Nah, pemimpin Islam harus memiliki sifat pengabdian, yaitu memimpin untuk membantu dan melayani orang lain daripada untuk kehormatan atau keuntungan pribadi. Rasulullah bersabda, pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka, menegaskan bahwa pemimpin adalah khadim al-ummah atau pelayan umat, bukan penguasa yang minta dihormati. Selanjutnya adalah karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad. Ada 4 pilar utama kepemimpinan sifat wajib Rasul. Yang pertama adalah sidik atau jujur dan berintegrasi, yaitu memiliki arti bahwa sidik berarti benar atau jujur, uh, yaitu bukan hanya perkataan yang benar, tetapi juga sesuai dengan isi hati dan ucapan serta perbuatan. Selanjutnya, uh, dampak dari kita menggunakan sifat sidik yaitu membangun kepercayaan total dari pengikut. Tanpa integritas, legitimasi pemimpin akan runtuh. Yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya dan akuntabel, yaitu memiliki definisi amanah berarti dapat dipercaya untuk memegang tanggung jawab. Jika diberikan tugas, maka dia akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini berkaitan dengan profesionalisme dan akuntabilitas. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa jabatan adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Beliau tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau keluarga. Nah, dampaknya yaitu menciptakan budaya tanggung jawab dan stabilitas dalam organisasi atau negara. Boleh di next, Prabu. Yang ketiga yaitu tablik atau komunikatif dan transparan. Di sini memiliki definisi yaitu tablik berarti menyampaikan, tidak ada wahyu atau perintah yang disembunyikan. Nah, di sini kemampuan komunikasi efektif dan keterbukaan. Nah, dampaknya yaitu mencegah miskomunikasi dan
memastikan seluruh anggota tim bergerak ke arah yang sama. Yang keempat yaitu fatonah atau cerdas dan bijaksana. Memiliki definisi berarti kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Dampaknya organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Boleh di next, Prabu. Oke, selanjutnya adalah model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Nabi Muhammad SAW ini merupakan sebuah contoh teladan yang sangat baik bagi kita, dikarenakan ia memiliki sifat-sifat dan akhlak mulia yang sangat baik sehingga mampu menjadi role model atau teladan bagi kita sebagai umatnya. Nah, salah satu contohnya yaitu kebaikan akhlaknya saat ia menjadi pemimpin. Nabi Muhammad SAW memiliki model kepemimpinannya ya tersendiri, yaitu yang pertama, beliau adalah sesosok pemimpin yang rendah hati, penyabar, penuh kasih sayang, pemaaf, mengedepankan nilai kemanusiaan, dan selalu menegakkan keimanan dan kesetiaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beliau mampu membawa perubahan dan pembaruan yang besar dan mendasar sehingga mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas peradaban di masa lampau dan masa kini. Yang ketiga, beliau mampu menjadi teladan bagi umatnya dan lingkungan sekitarnya. Dengan kelembutan hatinya, konsistensi dan ketegasan dalam ucapannya, serta kedisiplinannya dalam melakukan perbuatan atau amalan-amalan yang baik. Kemudian yang keempat, beliau memiliki berbagai ciri pemimpin yang unggul seperti kejujuran, keadilan, integritas, visioner, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah beliau tidak hanya menjadi pemimpin yang baik, namun juga pengatur yang baik. Nah, pengatur ini maksudnya apa? Ia mampu mengatur segalanya, seperti manajemen waktu, manajemen sumber daya alam dan manusia, manajemen keuangan, dan bahkan manajemen strategi peperangan. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada kepemimpinan pendidikan Nabi Muhammad. Nah, terdapat di surat Al-Baqarah ayat 151. Dia mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah dan membersihkanmu. Dan ada juga hadis terkait, yaitu Nabi bersabda, sesungguhnya aku diutus sebagai seorang guru. Nah, eh, sistem pendidikan yang dikembangkan itu yang pertama ada pendidikan melalui teladan atau uswah hasanah. Nah, jadi Nabi itu biasanya mendidik lebih banyak melalui keteladanan. Jadi kayak lebih banyak mencontohkan dibandingkan kayak perintah lisan gitu. Nah, yang kedua itu pembentukan komunikasi belajar. Kayak ada dari Al-Arkam itu rumah pendidikan Mekah, Masjid Nabawi sebagai pusat ilmu. Jadi waktu dulu tuh kayak masjid-masjid biasa digunain buat tempat bertukar ilmu gitu. Terus selanjutnya ada metode pengajaran Nabi biasanya melalui dialog dan tanya jawab, praktik langsung, bertahap, dan berbasis kasih sayang. Nah, yang terakhir strategi Nabi dalam membangun karakter adalah menanamkan nilai tauhid, memberi tanggung jawab sesuai kemampuan, membentuk kebiasaan harian, dan memberi motivasi khusus. Boleh di next. Baik, selanjutnya, sebagai pemimpin, Nabi Muhammad itu tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara emosional dan spiritual. Ketiga kecerdasan ini menjadikan beliau sebagai sebagai pemimpin yang teladan. Yang pertama, kecerdasan intelektual atau IQ Nabi Muhammad SAW dapat dilihat dari strategi dakwah yang selalu ia susun secara bertahap dan terencana. Kemudian, Nabi Muhammad juga memiliki kemampuan diplomasi yang kuat serta selalu mengambil keputusan yang rasional. Kemudian yang kedua adalah eh, kecerdasan emosional. Nabi Muhammad dapat terlihat dari sabarnya beliau dalam menghadapi hinaan dan penolakan ketika dakwah, kemudian mampu memahami perasaan umat dan selalu memaafkan musuh. Dan kecerdasan Nabi Muhammad yang terakhir yaitu kecerdasan spiritual atau SQ dapat terlihat dari kepemimpinan beliau yang berlandaskan tauhid, kemudian konsisten dalam ibadah dan akhlak, dan juga ketika mengambil keputusan itu berdasarkan wahyu dan nilai ketakwaan.
Oke, next di sini ada inti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah contoh pemimpin yang bukan hanya kuat secara spiritual, tapi juga sangat efektif secara manajerial. Beliau memimpin dengan amanah, jujur, cerdas, dan selalu memberikan teladan melalui tindakan. Setiap sikap transparan dan adil yang beliau tunjukkan membuat umat merasa aman dan percaya pada setiap keputusan yang diambil. Karakter kepemimpinan Nabi bisa kita lihat dari sifat yang visioner, mampu merencanakan perubahan sosial secara bertahap, serta konsisten dalam ucapan dan perbuatan. Beliau juga mendorong musyawarah, menghargai pendapat, dan selalu menempatkan nilai kemanusiaan sebagai dasar kepemimpinan. Boleh di next? Lalu ada Nabi sebagai manajer, yaitu plan, mobilize, organize, dan mobilize. Dalam konteks manajemen, Nabi Muhammad SAW menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu bagaimana beliau menyusun strategi dakwah, merancang hijrah, hingga menyusun piagam Madinah sebagai aturan sosial yang jelas. Yang kedua, mengorganisir, yaitu menata masyarakat Madinah, mulai dari pembagian tugas, penguatan struktur sosial, hingga membangun sistem kerja sama antar kelompok. Yang ketiga, memobilisasi sumber daya, yaitu menempatkan sahabat sesuai keahlian masing-masing, seperti Khalid di bidang militer, Mu'az dalam hukum, dan Bilal dalam aspek spiritual. Lalu juga koordinasi sosial. Dan hasil dari manajerial tersebut adalah persatuan umat, stabilitas sosial, tata pemerintahan Madinah yang efektif. Relevansinya dengan dunia modern saat ini adalah Nabi Muhammad sebagai role model pemimpin sebagai role model dalam hal moral, manajemen SDM berbasis kompetensi, dan kepemimpinan yang etis. Boleh di next? Nah, selanjutnya ini adalah kepemimpinan Islami di era modern. Baik. Jadi, dalam Islam itu kepemimpinan itu bukan sekedar jabatan, tapi merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, artinya pemimpin ini bertanggung jawab bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, sehingga kepemimpinan itu bukan hal yang bisa dianggap main-main. Nah, selanjutnya yaitu teladan Rasulullah. Jadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan terbaik dengan 4 sifat utamanya, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Jika sifat-sifat ini diterapkan, maka kepemimpinan akan membawa banyak kebaikan. Nilai kepemimpinan Islam yang diterapkan oleh Nabi Muhammad ini sangat relevan untuk zaman sekarang. Contohnya yaitu ada di Quran surat Asy-Syura ayat 38. Ayat ini menekankan tentang pentingnya musyawarah yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Kejujuran, transparansi, dan keadilan juga sangat dibutuhkan dalam pemerintahan modern. Jadi, jika pemimpin menjalankan nilai ini, masalah seperti korupsi dan ketidakadilan ini bisa berkurang. Nah, apa sih contoh kepemimpinan Islam di zaman sekarang? Yang pertama yaitu adil. Contohnya ini kayak ketua kelas membagi piket secara rata tanpa pilih kasih. Yang kedua, amanah ini contohnya itu bendahara di suatu organisasi mengelola uang kas dengan jujur dan transparan. Yang ketiga yaitu musyawarah, di mana ketua OSIS ini mengajak diskusi sebelum mengambil keputusan. Dan yang contoh yang terakhir di peduli, yaitu contohnya pemimpin membantu anggota yang kesulitan, bukan mengabaikan anggota tersebut. Next. Oke, selanjutnya ada tantangan kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama itu ada prinsip dan tantangan kepemimpinan Islam.
Prinsip dasarnya itu amanah, keadilan, kesejahteraan umum, dan berpegang pada syariah. eh Tantangan utamanya yaitu yang pertama ketegangan hukum, yaitu syariah versus hukum sekuler. Yang kedua itu isu sosial itu ada HAM, kesetaraan gender dan kebebasan beragama. Yang ketiga ada legitimasi politik, yaitu menjaga kepercayaan umat dan standar global. Yang kedua ada ekstremisme dan radikalisme. Yang pertama itu ada frustrasi sosial ekonomi, keterasingan politik, dan interpretasi agama sempit. Nah, selanjutnya ada pluralitas dan globalisasi objektif 02. Yang pertama ada pluralitas dalam Islam, yaitu perbedaan mazhab, sunnah, syiah, dan lain-lain. Kedua, tradisi lokal yang beragam. Yang ketiga, interpretasi hukum sesuai konteks sosial. Yang selanjutnya adalah tantangan globalisasi. Yang pertama, ekonomi, yaitu keuangan syariah kompetitif di pasar global. Yang kedua, politik musyawarah dalam demokrasi modern. Yang ketiga, teknologi digitalisasi untuk dakwah dan tata kelola. Selanjutnya ada kepemimpinan inklusif dan multikultural di dalam Islam. Habis. Sorry, mungkin tadi boleh di back dulu. Agak kelewat satu slide. Ya, Syabil, boleh dulu. Kepemimpinan inklusif sendiri adalah gaya kepemimpinan yang menempatkan setiap individu sebagai bagian penting dari masyarakat tanpa memandang latar belakang ras, budaya, bahasa, serta status sosial maupun agama. Kemudian prinsip ini dilakukan dan dilandaskan kepada nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan kepada martabat manusia. Dasar inklusivitas di dalam Islam sendiri terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tentang kesetaraan manusia. Kemudian prinsip keadilan pada Quran surat Al-Maidah ayat 8, kemudian juga penghormatan martabat manusia, karomah al-insan. Kemudian ada nilai kepemimpinan multikultural. Yang pertama ada toleransi, yang kedua musyawarah, yang ketiga ada anti diskriminasi, yang keempat ada empati sosial, dan yang kelima ada keterbukaan budaya. Kemudian yang terakhir adanya implementasi eh, kepemimpinan inklusif pada masa saat ini. Yang pertama membuat kebijakan non-diskriminatif tanpa memihak satu golongan. Yang kedua, pendidikan multikultural. Kemudian membuat ruang dialog berdasarkan lintas budaya dan agama. Kemudian pelayanan publik inklusif, dan yang terakhir adalah penguatan solidaritas sosial. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh kepemimpinan Muslim modern, yaitu Zohran Mamdani. Seperti yang kita tahu, Zohran Mamdani baru-baru ini terpilih sebagai em, wali kota dari NYC, dari New York City. Ini menjadi terobosan dan gebrakan baru bagi seluruh umat Muslim di dunia. Karena Zohran Mamdani ini bisa kita jadikan sebagai teladan. Beliau merupakan wali kota Muslim pertama yang merupakan keturunan Asia juga di kota terbesar yang ada di Amerika Serikat. Beliau juga memiliki visi dan misi yang sangat mencerminkan nilai-nilai Islam. Tapi beliau itu nge-translate visi misi ini ke dalam bahasa politik agar lebih sampai gitu ke orang-orang di sana. Lalu beliau juga gak cuma hanya dari omongan saja, namun beliau juga mengimplementasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam tindakan nyata untuk perubahan sosial. Next. Dari kampanye, sorry.
Oke, izin lanjutin. Selanjutnya adalah nilai Islam dalam kampanye politik Zulkarnain Hamdani. Jadi di Zulkarnain Hamdani ini kan tadi sudah disebutkan bahwa dia adalah ini Islam pertama di kota New York. Nah, ada beberapa nilai yang diterapkan oleh dia yang dalam kampanyenya dan juga dalam kebijakannya. Yang pertama itu ada keadilan sosial. Jadi dalam kampanye ini dia menerapin keadilan untuk warga di New York. Contohnya dia menerapkan untuk kebijakan transportasi gratis yaitu bus yang gratis untuk warga-warga di New York. Lalu juga perumahan yang layak, pembukuan uang sewa yang tidak sejalan dengan agama Islam, ajaran Islam, dan juga pajak bagi orang kaya. Lalu juga selanjutnya dia menegakkan kebenaran, yaitu dia mengakui bahwa walaupun bahwa dia adalah seorang yang Muslim dan dia nggak malu terhadap hal itu, dia melawan Islamofobia dan dia juga mendukung Palestina serta bahkan mengkritik dukungan-dukungan Amerika terhadap Israel. Dan yang terakhir amanah, dia itu sangat amanah dalam menjalankan kebijakannya, yaitu dia pernah walaupun ditawari oleh pihak-pihak sponsor yang ingin menyuruhnya untuk berhenti mencalonkan diri, namun dia tetap berdiri teguh dalam pendiriannya bahwa dia akan mencoba untuk menjadikan dia sebagai wali kota dengan usahanya sendiri, dengan kebijakannya yang akan mengait warga-warga New York sana untuk memilih dia. Sekian, dan lanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kepemimpinan sosial dan politik, yaitu perpaduan ideologi Islam dan sosialisme. Jadi kepemimpinan dalam Islam itu dipandang sebagai amanah. Pemimpin adalah pelayan masyarakat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kebijakannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah ini dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang menjadi dasar agar kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dan sosialisme ini menekankan pemerataan dan menolak ketimpangan kelas, yang dimana itu sejalan dengan ajaran Islam tentang distribusi kekayaan melalui zakat dan larangan penumpukan harta yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Nah, perpaduan keduanya ini menghasilkan model kepemimpinan yang fokus pada kesejahteraan rakyat kecil, perlindungan kelompok lemah, serta pengambilan keputusan yang partisipatif. Pemimpin tidak mengejar kekuasaan, tetapi justru memastikan keadilan dan pemerataan berjalan untuk seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengambil pelajaran tentang kepemimpinan Nabi Muhammad untuk pemimpin-pemimpin di zaman sekarang, terutama pemimpin Islam ya. Salah satu yang harus patut kita teladani adalah kepemimpinan berakhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yang dimiliki seperti jujur, amanah, dan konsisten menjadi fondasi legitimasi pemimpin. Terus juga pemimpin itu harus mengedepankan musyawarah yang inklusif, keadilan yang tak pandang bulu, empati dan kepemimpinan yang melayani, terus mengutamakan perdamaian, adaptif dan visioner, pluralis ala Piagam Madinah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan pemberdayaan masyarakat. Pelajaran-pelajaran itu harus kita ambil untuk pemimpin-pemimpin Muslim di dunia. Kenapa? Karena sejatinya eh, pemimpin yang patut kita teladani adalah seperti kepemimpinan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang putusannya diambil melalui dialog dan pelibatan banyak banyak pihak. Hukumnya juga diterapkan setara tanpa pengecualian bagi kelompok tertentu, dan juga menggunakan diplomasi dan kompromi lebih diprioritaskan dibanding konfrontasi. Terus juga Nabi Muhammad juga kepemimpinannya itu responsif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip moral, dan membangun tatanan sosial yang melindungi kelompok yang berbeda dan minoritas. Seperti itu. Selanjutnya adalah tantangan Islamofobia dan kepemimpinan Muslim di Barat. Seperti pemimpin Muslim di Barat yang kita tahu, Mahmud Mamdani, dia itu menghadapi berbagai bentuk Islamofobia, mulai dari stereotip yang mengaitkan Muslim dengan ancaman, keamanan, hingga framing media yang bias, kebijakan diskriminatif seperti profiling serta pengawasan. Apa sih respon yang dia berikan terhadap diskriminasi tersebut? Yaitu yang pertama, membongkar narasi good Muslim versus bad Muslim melalui analisis historis politik. Yang kedua, menjelaskan bahwa Islamofobia adalah konstruksi sosial politik, bukan realitas budaya. Ketiga, mengedepankan nilai Islam, keadilan, rahmat, musyawarah, dan kesetaraan. Keempat, menguatkan literasi publik dan dialog lintas budaya untuk mengurangi stigma. Dan yang terakhir, melakukan advokasi sosial dan memperjuangkan representasi Muslim yang setara di ruang publik.
Oke, sekian presentasi dari kami sebagai kelompok Home Group 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.